Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita sudah selesai materi fisika kita sebelum UTS. Jadi jangan lupa kalian materi untuk UTS adalah pertama pendahuluan, apa itu ilmu fisika, fenomena-fenomena fisika apa saja yang sudah kalian pelajari. Lalu yang kedua, jangan lupa tentang biomekanika, apa itu yang faktor-faktor penting dalam biomekanika, apa saja aspek ergonomis yang menunjang kesehatan bagi tubuh manusia. Lalu yang ketiga, fisika laboratorium, apa itu laboratorium, segi K3 dalam laboratorium kalian pelajari semua. Yang keempat, fluida, banyakkan perhitungan mengenai tekanan, massa jenis, tekanan hidrostatik, dan fenomena-fenomena fisika yang mengikuti tekanan hidrostatik dalam tubuh. Dan yang terakhir, bioakustik, itu juga banyak hitungan, apa saja frekuensi, periode, parameter-parameter lain, serta definisi-definisi seperti gelombang, bunyi-bunyi yang dapat didengar oleh beberapa makhluk hidup, itu kalian pelajari semua. Itu sebagai bahan untuk ujian kalian. Nah, di sini pada pertemuan ke-7 kali ini, saya bermaksud ingin memberikan beberapa review soal yang berguna untuk kalian kerjakan sebagai persiapan untuk UTS kalian. Jadi di sini kalian kerjakan, ada beberapa petunjuk pengerjaan soal. Kalian bisa buka pertama dari file tugas online pertemuan 7 dalam Microsoft Word. Jadi satu, kalian buka slide PowerPoint dengan modul 7, yaitu review, lalu kerjakan soal-soal review yang ada. Nah, lalu yang poin kedua, kalian soal-soalnya harus dikerjakan dalam format yang lengkap ya. Jadi maksudnya jawablah secara singkat, padat, berisi. Nah, kalau untuk yang dalam perhitungan seperti biasa, yang ini juga nanti berlaku untuk kalian mengerjakan UTS-nya, yaitu harus ada diketahui, ditanyakan, jawab. Dan jawab itu juga harus lengkap, harus sampai ada rumus, dan jangan lupa satuan. Jadi kalau satuan tidak ada, walaupun kalian jawabannya semuanya sempurna, nilainya pasti akan berkurang. Jadi bisa kalian lihat dalam slide PowerPoint-nya, untuk apa sih kita mereview atau meng-flashback apa yang sudah kita pelajari. Jadi dengan harapan dengan adanya review kalian bisa menguasai, menerapkan, serta mengerjakan berbagai materi-materi yang akan dipersiapkan, dengan harapannya nanti tentu saja UTS nilainya kalian bagus. Jadi review sangat berguna untuk kalian bisa mengetahui sejauh mana kalian bisa mengingat, men-trace back, dan juga problem solver skill kalian yang sudah kalian pelajari. Nah, jadi di sini saya memiliki beberapa soal. Soal yang pertama bisa kalian lihat, ini di sini soal hitungan. Jadi untuk detailnya akan saya beritahu kemudian. Tapi saya sebenarnya sering memberikan tipikal soal UTS itu kalau nggak dalam bentuk pilihan ganda isai ataupun isai dalam beberapa nomor, dan di situ campur ada soal hitungan serta soal teori. Tapi teorinya adalah teori yang kalian jelaskan atau uraikan. Nah, soal nomor 1, kalian lihat berapa usaha yang dilakukan seseorang yang mendorong balok kayu seberat 68 Newton hingga berpindah 1 meter. Itu sudah sempat kalian pelajari di kuliah saya yang online sebelumnya, di apa itu tentang energi tubuh. Nah, ini juga sama, yang soal kedua masih ada hubungannya juga. Itu energi yang dihasilkan oleh seorang atlet lari maraton. Dia maraton ini saya batasi jaraknya 40 km. Nah, hati-hati satuannya, kalian perhatikan. Jika ia memiliki berat badan sebesar 60 Newton. Lalu ini masih sama tentang metabolisme dan energi tubuh ya. Jadi konversikan nilai energi berikut, kalian konversi, harus hati-hati. Dari satuan kilojoule per 100 gram menjadi kalori per 100 gram. Hati-hati, dalam basisnya sama, jadi kalian harus rubah petunjuknya kilojoule, dari kilojoule berapa kalori. Nah, yang A misalnya ada buah apel yang memiliki nilai kalori 150 kilojoule per 100 gram, jadi berapa kalori itu. Yang B, untuk biskuit, kalau diketahui nilai kalorinya 2026 kilojoule per 100 gram, ada berapa kalori. Lalu yang C, untuk daging ayam
Kalau misalnya nilai kalori diketahui 408 kilojoule per 100 gram, kalian juga cari dan konversi menjadi kalori. Perhatikan, tolong dihitungnya, dituliskan rumus yang lengkap ya. Nah, lalu dari hasil perhitungan tadi kalian cari mana yang mengandung energi paling banyak. Soal berikutnya, nah ini sama dengan indeks massa tubuh ya. Jadi untuk menghitung proporsionasi apakah seorang itu berat badannya ideal atau berlebih. Jadi kalian kalau udah mengerjakan dan pasti ingat rumusnya, gampang kok, ini cepat kok. Jadi seorang wanita jika diketahui beratnya 80 kilo dan tinggi 157, kalian cari tuh indeks massa tubuhnya berapa dan apakah dia berat badannya ideal atau berlebih, ataupun bahkan mungkin dia berat badan yang proporsional yang kurang, yaitu kurus. Nah, lalu saya juga masukkan tentang perhitungan konsep tekanan hidrostatis. Jadi masih sama juga tentang ada seekor binatang yang berada di dasar kolam dalam 5 meter, kalian cari tekanan hidrostatisnya. Nah, itu diketahui raw air 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini kalau nggak diketahui G, kalian masukkan aja nilai yang standar, yaitu 10 meter per detik kuadrat. Yang terakhir, saya memiliki 3 soal lagi dari bioakustik. Soal yang pertama, dalam 10 menit terjadi 60 getaran, kalian cari frekuensi dan berapa periodenya. Lalu yang kedua, jika pada suatu cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik dan diketahui cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per detik, tentukan jarak sumber petir. Nah, di sini memang belum saya bahas, tapi bisa kalian cari. Hubungannya adalah di situ ada cepat rambat, yaitu V dan T 1,5 detik. Nah, diketahui yang ditanyakan adalah jarak sumber. Nah, kalian masih ingatkan rumusnya itu antara jarak, kecepatan, dan waktu. Sama. Lalu yang terakhir, ini hampir sama juga dengan soal sebelumnya, tapi ini hubungannya sama pantulan. Jadi gema. Jika ada suatu getaran yang memantul yang dipancarkan oleh suatu sumber, diterima setelah menempuh waktu 1/4 detik, berapa kedalaman laut di tempat itu jika kelajuan rambat bumi di air 400 meter per detik. Nah, harus hati-hati. Kalian camkan bahwa ini kan bunyi merambat 2 kali ya, dari sumber ke dasar laut dan ke sumbernya lagi. Nah, itu yang ditanya adalah kedalamannya. Jadi tolong perhatikan. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian berhasil dan sukses dalam UTS kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.